kemajuan pelajar. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama siapkan hati kita, naikkan pujian kita, berkat kemurahan. Kita sama-sama akan memuji nama Tuhan. Kita katakan pujian kita bersukacita di setiap langkah. Bersukacita di setiap langkah. Buat anakku yang menjagaku, kau melakukan kebaikan.
Adik-adik, kita mau berdoa, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkata, Engkau tolong kami, Engkau jamalah kami satu persatu Tuhan. Begitu juga ada yang mau mendengarkan Tuhan, sehingga semuanya menghasilkan buah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan Allah. Kita juga sudah berdoa bersama-sama. Dan tiba saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan memimpin kita untuk masuk ke dalam kehendak dan rencana Allah yang besar bagi setiap kita. Nah adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang kasih. Nah kita langsung saja baca Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin buat kemenangan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak akan memberikan satu judul untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu "Sesamamu manusia, bukan manusia yang sesama dengan kamu." Amin. Apakah kalian mengerti maksud dari judul yang Kak Eta berikan barusan? Nah hari ini Kak Eta akan menjelaskan apa sih maksud dari judul yang Kak Eta berikan dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi kita baca di dalam firman Tuhan menceritakan bagaimana tentang seorang yang bertanya kepada Yesus bahwa apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, "Kalau kamu baca di dalam hukum Taurat, dalam kitab, apa yang kamu temukan di sana?" Orang itu menjawab, "Kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah juga sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri." Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Nah, perbuatlah demikian." Ia mengatakan kepada Tuhan, "Lalu siapakah sesamaku
perilaku manusia itu, dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat baik yang bisa kita pelajari hingga hari ini bagi setiap kita ya adik-adik. Nah, di situ Tuhan menceritakan bagaimana tentang seorang yang ditangkap oleh penyamun-penyamun lalu dipukuli hingga setengah mati, barang-barangnya diambil, harta bendanya dibawa pergi, lalu dia ditinggalkan sekarat di pinggir jalan. Dan ketika situ ada seorang imam lewat, imam itu tidak memperhatikannya. Padahal imam ini adalah orang yang bekerja di bait Allah. Dia adalah orang yang tahu tentang kebenaran. Tetapi dia membiarkan orang itu begitu saja. Dia tidak memiliki hati belas kasihan untuk menolong orang yang dirampok oleh para penyamun. Lalu lewatlah juga seorang Lewi, dan dia melakukan hal yang sama dengan imam ini. Dia pergi menjauh, bahkan tidak sama sekali menolong orang itu. Orang yang terkapar tak berdaya itu tidak dibantu oleh siapapun yang lewat di antara imam maupun orang Lewi. Namun ada seorang Samaria yang murah hati, yang ketika dia lewat dari tempat itu, dia melihat ada orang yang terkapar tak berdaya karena ditangkap oleh para penyamun. Orang Samaria itu digerakkan hatinya oleh belas kasihan, lalu ia menolong orang yang tak berdaya ini. Dia membalut luka-lukanya, bahkan membawanya ke tempat penginapan, dan dia memohon kepada tempat penginapan untuk merawatnya. Nanti kalau misalnya uang yang dia berikan itu habis, silakan belanjakan lebih dari itu dan dia akan menggantikannya. Wah, luar biasa bukan kasih dari seorang Samaria. Padahal adik-adik, orang Samaria ini adalah orang yang dijauhi oleh orang-orang Israel. Mereka dianggap tidak layak, tidak sama dengan orang Israel. Sedangkan orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun adalah orang dari lingkup orang Israel. Nah, di sini kita belajar satu hal yang luar biasa, bahwa ketika kamu mengasihi, kamu tidak boleh membedakan dari mana berasal orang yang kamu kasihi itu. Ketika kamu mengasihi, kamu tidak bisa melihat latar belakang orang yang kamu kasihi. Tetapi lakukanlah kasih itu karena kamu tahu bahwa sesama manusia adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kamu, siapapun itu yang kamu temui dalam hidupmu. Amin. Nah adik-adik, dari pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita belajar satu hal, bahwa ketika kita mengasihi seseorang, kita harus mengasihi mereka dengan sepenuh hati kita. Kita harus melakukan hal-hal yang baik bagi orang tanpa memandang ras, suku bangsanya, tanpa memandang warna kulitnya, tanpa memandang tinggi badannya atau pendek badannya, tanpa memandang cantik atau tidak rupanya. Kita harus melakukan dengan penuh kasih karena kita adalah anak-anak Tuhan. Semua orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, dia harus bisa belajar mengasihi siapapun orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupannya. Namun terkadang yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita hanya mau mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita hanya mau mengasihi teman-teman kita yang kita kenal dengan baik. Kita hanya mau mengasihi keluarga kita yang kita kenal dengan baik. Kita hanya mau mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Kita hanya mau berbuat baik kepada orang yang betul-betul baik dengan kita. Kalau orangnya nggak baik, kalau orangnya tidak kita kenal, kalau orangnya sebenarnya selama ini adalah orang yang selalu membuat kita sakit hati, kalau orangnya adalah orang yang selalu membuat kita marah, kalau orangnya adalah teman-teman di kelas yang selalu meremehkan kita, kalau orangnya adalah orang yang tidak seagama dengan kita, kalau orangnya adalah orang yang berbeda suku dengan kita, maka kita tidak mau mengasihi mereka. Jangan adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus belajar mengasihi siapapun yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kamu. Karena firman Tuhan sudah jelas memberitakan kepada kita bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, misalnya kamu melihat kepada dirimu dan kamu mengasihi dirimu, maka saya percaya bahwa setiap orang yang mengasihi dirinya sendiri, dia akan selalu berusaha melakukan hal yang baik untuk dirinya. Nah, demikian juga yang Tuhan ingin kita pelajari hari ini. Ketika kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, maka kita harus berbuat baik kepada mereka, sama seperti kita melakukan untuk diri kita sendiri. Dengan begitu, kasih yang kita berikan adalah kasih yang total, benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Bahkan rela mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Jangankan setiap kita, semua orang yang belum percaya dan mengenal Dia, Tuhan Yesus mau mati bagi mereka juga. Nah,
Tuhan, harusnya kita juga melakukan hal yang demikian. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu lebih berharga daripada kamu mengasihi orang yang sama mengasihi kamu. Bukan berarti kayak kata-kata jangan kasihi orang yang mengasihi kamu ya, tapi ketika kamu bisa belajar mengasihi orang-orang yang bahkan tidak mengasihi kamu sedang menunjukkan bahwa kamu memiliki Kristus di dalam hidup kamu. Nah, ini hal yang baik yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita ketika kita menjadi seorang anak remaja, ketika kita menjadi seorang anak pelajar. Mari kita belajar mengasihi semua orang yang kita kenal, orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita, teman sebangku kita yang mungkin menyebalkan, teman-teman di lingkungan pergaulan kita, di tetangga kita yang mungkin bikin kita sakit hati dengan perkataan mereka, siapapun mereka. Ketika mereka membutuhkan pertolonganmu, lakukanlah dengan tidak meminta imbalan, tapi lakukanlah dengan sukacita. Ketika orang lain menyakiti hati kamu, ampunilah mereka. Ketika orang lain tidak berbuat baik kepadamu, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Karena kamu memiliki Kristus dalam hidup kamu. Dan ketika kamu memiliki Kristus dalam hidup kamu, maka kehidupan kamu akan menjadi kehidupan yang berdampak luar biasa bagi orang-orang di sekitarmu. Ini saja firman Tuhan yang bisa Kak Eva bagikan bagi setiap kita. Minta Roh Kudus untuk memimpin kamu melakukan segala kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan bagi kamu lewat firman Tuhan. Ketika kamu mohon tuntunan Roh Kudus akan mengajari kamu bagaimana kamu untuk caranya mengasihi orang-orang di sekitar kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ucapkan doa kami sama-sama, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.